Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kres Fatahillah. Saya mahasiswa Ilmu Administrasi Niaga angkatan 2020. Saya akan menjelaskan mengenai analisa bisnis dari PT Sri Rizky Tbk sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah analisa bisnis. Yang pertama di sini adalah latar belakang perusahaan. PT Sri Rezeki Tbk atau biasa dikenal dengan Sritex adalah sebuah perusahaan tekstil yang berkantor pusat di Sukoharjo. Namun untuk mendukung kegiatan bisnis, perusahaan ini juga memiliki sebuah kantor perwakilan di Jakarta. Sritex didirikan pada 1966 oleh Pak Lukminto, namun hingga 31 Desember 2020, Sritex memiliki hingga 17.186 karyawan. Kemudian masalah perusahaan yang melatar belakangnya analisa ini adalah perusahaan ingin membuka lini bisnis produksi pakaian alat pelindung diri dan masker. Oleh karena itu, PT menunjuk KJPP FES untuk memberikan pendapat atas kelayakan dan rencana proyek studi kelayakan. Untuk bisnis analis report, nilai publik yang bertanggung jawab adalah Insinyur Suzy Srawati. Kemudian batasan dari analisis ini akan membahas seputar SWOT PT Sritex, bisnis analis report, dan analisis CPM dari PT Sritex Tbk. Yang pertama, analisis SWOT. Dari strength, yang pertama, Sritex memiliki bisnis yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Yang kedua, dalam hal bahan baku, mereka mendapat pasokan dari anak perusahaan mereka sendiri. Yang ketiga, Sritex sudah memiliki pangsa pasar yang luas hingga ke seluruh dunia. Yang keempat, Sritex menggunakan teknologi yang maju dalam produksi mereka. Dan yang kelima, Sritex memberdayakan karyawan mereka dengan sangat baik. Kemudian kelemahannya, yang pertama, Sritex memiliki kurang lebih 25.000 orang karyawan, namun sebagian karyawan mereka masih harus disuplai atau dengan sistem outsourcing. Kemudian yang kedua, ada beberapa bahan baku yang masih diimpor oleh Sritex. Kemudian opportunity, Sritex berkawasan di Asia Tenggara, di mana negara-negara di Asia Tenggara masih merupakan negara berkembang. Jadi Sritex bisa berkembang di negara berkembang dalam bisnis industri garment. Kemudian triknya, yang pertama, negara tetangga membuka pabrik garment untuk kebutuhan mereka sendiri. Yang kedua, upah tenaga kerja di Indonesia makin meningkat karena adanya tuntutan dari buruh pabrik yang lain. Ketiga, Sritex juga menghadapi ancaman dari kompetisi luar negeri yang memberikan harga lebih murah. Dan yang keempat, Sritex belum memiliki brand pakaian sendiri yang mendunia, seperti Zara dan Uniqlo. Kemudian analisis CPM. Competitive Profile Metric atau CPM adalah analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi pesaing-pesaing utama dengan mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam kaitannya dengan contoh posisi strategis perusahaan. Di sebelah adalah tabel yang menunjukkan ada PT Sritex, PT Indorama Synthetic, dan PT Asia Pacific Investama. Di sini ditunjukkan bahwa Sritex masih unggul dalam CPM ini. Kemudian bisnis analis report. Bisnis analis report ini ditanggung-jawabi oleh kantor jasa penilai publik, yaitu Firman, Sugantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo, dan rekan-rekan KJPP FES. Yang pertama, berdasarkan penelaahan aspek legalitas dan hukum, rencana proyek telah memiliki perizinan pokok yang dibutuhkan. Kemudian berdasarkan penelaahan aspek pasar, rencana proyek memiliki potensi pasar yang cukup baik mengingat terapnya new normal atau adaptasi kebiasaan baru di seluruh dunia. Kemudian penelaahan aspek teknis, rencana proyek telah memiliki sertifikasi lulus pengujian berdasarkan standar internasional level 3 dan level 4. Kemudian berdasarkan penelaahan aspek pola bisnis, keunggulan rencana proyek dari rantai produksi yang terintegrasi dan skala ekonomi membuat kemampuan para pesaing dalam meniru produk API dari PT ini tidak mudah. Kemudian yang kelima, berdasarkan penelaahan aspek model manajemen, rencana proyek ini didukung oleh manajemen yang kompeten dan berpengalaman lama di bidang produk tekstil. Kemudian yang keenam, berdasarkan penelaahan aspek risiko usaha dan lingkungan, faktor risiko terbesar adalah persaingan. Kemudian yang ketujuh, berdasarkan analisis SWOT, kekuatan dari rencana proyek ini adalah adanya pengendalian bahan baku secara internal, rantai produksi vertikal sehingga seluruh pasok produksi berada dalam kendali perseroan. Kemudian yang kedelapan, berdasarkan analisis aspek keuangan, rencana proyek membutuhkan biaya investasi sebesar 280,5 miliar yang akan didanai melalui dana internal perseroan. Nah, dengan mengaplikasikan biaya modal sebesar 10,21%, maka rencana proyek akan menghasilkan NPV sebesar 84,5 miliar, IRR sebesar 17,41%, dan PI sebesar 1,3 kali. Di mana seluruh parameter kelayakan finansial mengindikasikan rencana proyek layak untuk didanai. Selanjutnya, dari analisis sensitivitas, diketahui bahwa perubahan rasio biaya pokok produksi terhadap penjualan lebih sensitif dibandingkan perubahan tingkat pertumbuhan harga jual. Kemudian tantangan dan hambatan dari penerapan proyek ini, yang pertama
Sritex harus mendiferensiasi produk APD dan masker. Yang kedua, pandemi akan berakhir dan penggunaan kedua produk tersebut akan berkurang. Kemudian hambatan, yang pertama sulitnya penetrasi pasar sebagai perusahaan besar. Yang kedua, menyesuaikan branding Sritex dengan produk barunya. Kesimpulan, jadi dengan adanya analisa ini, kami menyimpulkan bahwa setelah melakukan proses analisa, proyek penambahan produksi APD dan masker kain layak dijalankan karena komponen yang dianalisis menunjukkan kondisi kelayakan dan sekiranya mampu untuk melewati hambatan dan tantangan. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.